Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini sebagian udah ada yang pada tahu ya nama Bapak, kemudian Bapak akan mengajar mata pelajaran apa. Namun bagi yang belum tahu, perkenalkan nama Bapak Hairul Fikri, kemudian Bapak di sini sebagai guru PPL dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan Bapak akan mengajar mengenai mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing bisa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan yang insya Allah pada sehat. Dan semoga kalian tetap diberikan semangat ya, meskipun kita tahu kondisinya sedang pandemi COVID-19. Oh ya, untuk daftar kehadiran ataupun absen sudah Bapak upload di Google Classroom. Nanti kalian tinggal masuk dan isi kehadirannya. Bapak tunggu sampai jam 9 untuk pertemuan kali ini ya. Oke. Setelah kemarin kita masuk ke dalam materi plat lantai, nah untuk hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu mengenai prosedur pembuatan gambar detail struktur rangka atap atau mengenai rangka atapnya ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke dalam prosedur penggambarannya, ada beberapa hal yang harus kita ketahui nih. Nah, salah satunya yaitu material dari rangka atap. Nah, coba di sini sebutkan ya mengenai jenis material rangka atap. Yang tahu acungkan tangan, kemudian sebut namanya, perkenalkan dirinya, lalu bisa menjawab. Oke, ada yang bisa? Oke, sip. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada Tasya ya. Jawabannya sangat bagus. Jenis material rangka atap yang sering digunakan atau kita temui di sini yaitu dari kayu, baja ataupun baja ringan juga ada, kemudian struktur yang paling sederhana juga ada dari bambu. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini kita akan fokus dan membahas mengenai struktur rangka atap yang menggunakan sistem kuda-kuda dengan material kayu. Nah, di sini Bapak akan membawakannya dengan menggunakan model dari Discovery Learning. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di tengah-tengahnya nanti juga ada diskusi yang dilakukan oleh kalian semua. Oke, sip. Nah, baik. Tentunya di dalam setiap pembelajaran ada beberapa tujuan yang ingin kita capai ya. Yang pertama yaitu siswa ataupun kalian dapat menerapkan prosedur pembuatan gambar struktur rangka atap. Setelah kalian menerapkannya ke dalam sebuah gambar, kalian mampu membuatnya dengan menerapkan sikap disiplin, jujur, juga bertanggung jawab. Oke. Nah, setelah itu di sini Bapak menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.10 dan juga 4.10, yaitu menerapkan prosedur pembuatan gambar detail struktur rangka atap, dan untuk keterampilannya yaitu membuat gambar detail struktur rangka atap. Nah, beberapa capaiannya yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu kalian mampu menerangkan prosedur pembuatan struktur rangka atap, dan juga kalian mampu menerapkannya ke dalam sebuah gambar sehingga kalian mampu menunjukkan hasilnya yaitu gambar struktur rangka atap. Nah, kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama ataupun yang secara umum kita ketahui bahwa atap itu merupakan bagian utama dalam sebuah bangunan. Terbayangkan apabila sebuah bangunan tidak ada atapnya, bagaimana penghuninya bisa terlindungi dari bahaya cuaca, debu ataupun binatang lainnya. Sehingga di sini atap berfungsi sebagai pelindung dari bahaya-bahaya tersebut ataupun ancaman dari luar. Nah, di dalam perencanaan sebuah struktur atap, di sini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu atap itu harus mampu menahan beratnya sendiri. Nah, di dalam atap itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu mengenai struktur atapnya sendiri, dan yang kedua yaitu bagian penutup atapnya, dan yang ketiga yaitu bagian pelengkap seperti lisplang ataupun talang airnya. Nah, selain itu yang kedua yaitu syarat dalam perencanaan struktur rangka atap yaitu harus mampu menahan beban dari luar ataupun
tahan terhadap angin dan juga dari air hujan. Nah, angin di sini terbagi dari dua ya ancamannya, yaitu dari tekanan angin juga hisapan angin. Yang selanjutnya yang paling utama yaitu harus mampu menahan dari beban air hujan. Nah, di sini sehingga dalam perencanaannya sebaik mungkin ataupun harus yang diperhatikan yaitu kemiringan dari atap. Nah, kemiringan dari atap ini direncanakan sedemikian rupa sehingga air hujan yang turun dari atas itu segera turun ke bawah dengan melalui atap tersebut. Sehingga direncanakan kemiringannya. Oke. Yang selanjutnya itu harus mampu menahan dari bahaya cuaca ataupun bahaya-bahaya lainnya yang ada di luar sehingga yang di dalamnya terlindungi. Nah, mungkin yang bisa Bapak ambil contohnya yaitu mampu melindungi kita sebagai penghuni dari rumah dari panasnya matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa genteng ini, genteng yang dipakai sebagai penutup atap itu mampu menahan ataupun mampu meredam dari panas matahari. Nah, selanjutnya yang terakhir, syarat dari atap itu yang harus diperhatikan yaitu fungsi estetikanya. Nah, selain dari 1, 2, 3, 4 ini, yang harus kalian perhatikan secara estetikanya yaitu kesesuaian bentuknya. Nah, apabila kita mempunyai sebuah desain rumah seperti ini misalnya, nah cocoknya kita menggunakan bentuk atap seperti apa sih? Atap datarkah atau atap pelana? Kita rencanakan sebaik mungkin, harus diperhatikan juga estetikanya. Oke, di sini kita masuk ke dalam bagian dari macam-macam bentuk atap. Nah, ada beberapa bentuk atap yang Bapak tampilkan di sini. Namun yang akan Bapak bahas lebih mendetail itu atap-atap ataupun bentuk atap yang sering kita gunakan ataupun sering kita lihat di sini. Nah, yang pertama itu ada ada atap datar. Atap datar ini biasa kita lihat ataupun biasa digunakan pada gedung bertingkat. Misalnya di atasnya dikasih balkon, kemudian ada rooftop. Kalau zaman sekarang mungkin dipakai untuk kafe dan lain-lain ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada atap pelana. Atap pelana ini merupakan bentuk atap yang terdiri dari dua bidang miring, kanan dan kiri ataupun depan dan belakangnya. Kemudian mereka bertemu di atas di dalam satu garis yang dinamakan bubungan ataupun nok. Oke, kalian harus pahami juga bahwa selain ada atap pelana, ada juga atap perisai. Nah, kalau tadi atap pelana itu terdiri dari dua bidang miring, kalau atap perisai ini terdiri dari 4 bidang miring, yang di depan, belakang, kemudian kanan, juga kirinya. Nah, dua bagian miring ini bertemu pada nok ataupun bubungan seperti pelana, namun bagian lainnya bertemu pada bagian jurai. Jurai nanti akan kita jelaskan juga ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke. Selain itu juga ada atap piramid nih. Atap piramid ini menarik. Dalam perencanaannya kalian harus memperhatikan panjang dan lebarnya. Apabila panjang dan lebarnya sama, bisa digunakan menggunakan atap piramid. Sehingga pada semua bidang miring yang akan bertemu pada satu titik ataupun titik puncaknya. Oke. Untuk bagian-bagian lainnya, bentuk-bentuk lainnya kalian bisa pelajari, bisa kalian modifikasi dalam perencanaan rumah kalian ya nanti. Nah, selanjutnya selain bentuk atap tentunya ada jenis dari penutup atap. Nah, penutup atap ini semakin kesini semakin beragam ya. Mungkin yang bagian yang paling sederhana yaitu genteng tanah liat. Genteng tanah liat ini banyak digunakan di Indonesia karena kekuatannya serta durabilitasnya, mungkin juga harganya yang relatif lebih murah dibandingkan yang lain. Nah, atap ini namun seiring berjalannya waktu, atap ini ada penyesuaian seperti munculnya genteng keramik. Nah, genteng keramik ini sebetulnya merupakan genteng tanah liat, namun pada finishingnya dia menggunakan glasur sehingga tampak mengkilap. Nah, untuk atap keramik ini cocok nih untuk perencanaan dalam rumah modern, gaya-gaya modern gitu kan. Semakin terlihat elegan dan mungkin tahan lama kilapannya. Nah, yang menarik juga di sini ada atap sirap nih. Atap sirap ini kepingannya terbuat dari kayu. Nah, kok bisa Pak terbuat dari kayu? Apakah kuat? Tentu saja itu ada perencanaannya ya. Direncanakan sedemikian rupa dengan menggunakan kayu tertentu. Nah, kayu yang digunakan biasanya kayu ulin.
Kayu ulin ini bisa bertahan mungkin sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Terbuat dari bahan alami dan cukup menarik ya. Mungkin bisa digunakan juga untuk rumah-rumah dengan gaya alami, dengan gaya-gaya tradisional mungkin bisa juga dimasukkan. Oke. Nah, untuk atap-atap yang lainnya seperti ini bisa kalian pelajari lebih dalam ya informasinya. Oke, di sini Bapak akan menunjukkan bagian dari kuda-kuda. Nah, kuda-kuda ini sebetulnya adalah bagian utama dalam struktur atap, sehingga dengan adanya kuda-kuda ini, bentuk dari atap ini bakal terlihat. Apabila tidak ada kuda-kuda kan mungkin jatuhnya akan jenis atap datar ya, atap datar menggunakan dak beton. Namun untuk dengan jenis penutup atap, genteng, sirap ataupun genteng keramik tadi, tentu saja menggunakan kuda-kuda. Nah, di sini terlihat ada beberapa bagiannya dari rangka kuda-kuda. Yang pertama yaitu dari balok tarik. Balok tarik ini merupakan bagian utama dari rangka kuda-kuda nih, bagian di bawah ini, sehingga dia itu berfungsi sebagai penahan dari gaya horizontal yang terjadi akibat dari kaki kuda-kudanya nih. Dari kaki sini ditransferkan gayanya ke balok tarik ini. Nah, untuk kaki kuda-kuda ini merupakan struktur penahan dari bagian atasnya seperti bagian boarding, kemudian di sini ada bagian reng dan juga penutup atapnya. Nah, kaki kuda-kuda ini juga merupakan bagian yang penting ya, sehingga dalam ukurannya juga diperhatikan. Biasanya menggunakan ukuran 8/12 sama seperti balok tarik ini. Nah, bagian lain yaitu tiang kuda-kuda nih, bagian tengahnya ini nih. Nah, bagian tengahnya ini berfungsi sebagai penahan dari bubungan atau nok ataupun garis pertemuan antara dua bidang miring tadi yang Bapak sudah jelaskan. Nah, ukuran baloknya juga sama, umumnya menggunakan 8/12 cm. Kemudian di sini ada bagian lain seperti gording. Gording ini dia itu lurus ke atas, ke belakang dari kuda-kuda, tegak lurus 90 derajat dari kuda-kudanya. Dia itu berfungsi sebagai penahan dari kaso dan juga reng yang ada di atasnya. Nah, sehingga ukuran yang digunakan juga masih tergolong besar, yaitu ukuran 8/12. Sedangkan untuk kaso ini penahan dari reng biasanya menggunakan ukuran 5/7 cm. Sedangkan untuk reng biasanya ada yang 2/3 ataupun 3/4 cm seperti pada di gambar ini ya. Nah, selain itu juga ada balok sokong nih. Balok sokong yang berbentuk V ini nih biasanya digunakan untuk menahan ataupun menyokong dari kaki kuda-kuda, sehingga kaki kuda-kuda tidak terjadi lendutan. Yang panjang ini tidak terjadi lendutan sehingga tetap aman. Selain itu, apabila balok tarik terlalu panjang nih, bentangnya terlalu panjang, biasanya kan kayunya terbatas nih, cuman berapa meter. Nah, biasanya disambung. Nah, sambungannya biasanya menggunakan bibir miring, dada tegak. Kalian bisa pelajari lagi ya di materi sebelumnya, Bapak sudah kasih. Kemudian dengan perkuatan, tentunya ada perkuatan ya, ada balok kunci. Nah, di atasnya di balok kunci dengan ukuran 8/12 juga. Oke. Nah, di sini juga ada nih bagian sampingnya, yaitu lisplang. Lisplang ini bagian pelengkap, sehingga estetikanya tetap dapat, kemudian menjaga dari cipratan air hujan untuk masuk ke dalam rumah. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam persiapan penggambaran ya. Tentunya hal yang pertama dan hal yang harus kalian siapkan dalam penggambaran tentunya yaitu peralatan gambar. Ini saya yakin lah udah pada punya nih alat gambarnya. Kemudian yang selanjutnya itu kalian harus memahami nih bagaimana skala, kemudian ukuran kertas serta format gambar. Skala di sini ada berapa ya? Yang pertama misalnya ada skala gambar. Skala gambar yang digunakan untuk gambar denah itu, terutama gambar denah rencana atap ini, biasanya 1/100. Nah, untuk kuda-kuda beserta detailnya biasanya berukuran 1/50, kemudian 1/20, sehingga lebih tampak lebih besar ya, tampak lebih besar dan detailnya lebih terlihat. Oke, selanjutnya yaitu kalian harus memahami denah utama nih. Nah, sebelum kalian menentukan
bentuk kuda-kuda ataupun bentuk rangka atap yang digunakan, kalian harus pahami dulu bentuk rumahnya kayak apa sih, dan cocoknya menggunakan bentuk atap seperti apa nih. Misalnya saya mempunyai rumah bentuknya kotak, kotak dengan gaya modern, mungkin saya akan merencanakannya dengan bentuk kuda-kuda perisai nih, dengan menggunakan penutup atap benteng keramik. Nah, kalian harus pahami dulu itu sehingga kesesuaian tema antara bentuk rumah dan bentuk atap dapat terlihat ya, dan dilihat juga enak, fungsi estetikanya juga terlihat. Selain itu juga yang terakhir, kalian harus mengetahui dan memahami bentuk rangka atap ataupun bentuk atap yang kalian gunakan. Misalnya kalian menggunakan bentuk atap perisai ini. Nah, bentuk atap perisai ini ada berapa bidang miring sih, ada berapa pertemuan antara bidang miring itu kalian juga harus pertimbangkan, sehingga penempatan dari kuda-kudanya dapat kalian tentukan dengan baik. Ya, ukuran dari bentang kuda-kudanya, secara detail struktur rangka atapnya kalian dapat pahami ataupun ketahui. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas. Oke, Bapak lanjut ya. Apabila mungkin penjelasan Bapak terlalu cepat, bisa acungkan tangan kemudian bilang ya, sehingga kita bisa memahaminya secara perlahan dan bersama-sama. Oke, di sini lanjut ya. Ada menggambar denah rencana atap. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam penggambaran denah rencana atap ini bisa kalian lihat di sini beberapa poin. Dan yang utamanya kalian di sini kan denah rencana atap. Nah, fungsi dari denah rencana atap ini yaitu menunjukkan dari bagaimana penempatan rangka atap dalam sebuah rumah. Sehingga di sini dinding-dindingnya dibuat dengan notasi ataupun dihitamkan seperti ini nih, seperti pada gambar. Oke. Nah, setelah itu kalian buat batas-batas rangka atapnya, sehingga kalian mengetahui nih bagaimana rangka atap itu apakah sampai masuk kepada lahan tetangga, kan mungkin ya, itu sangat tidak baik, sehingga kalian harus mengetahui juga layout dari denah tersebut, sehingga harus digambarkan ya. Nah, selanjutnya setelah itu kalian tentukan bentuk atapnya, kalian gambar bagian hubungan dan juga jurainya. Hubungan itu bagian tengah nih, bagian tengah pertemuan antara dua sisi miring tadi. Nah, setelah itu bagian jurai. Jurai itu terdiri dua. Ada jurai dalam seperti bagian atas ini, pojok ini. Jurai dalam ini biasa disebut dengan talang ataupun pancuran air, sehingga air dapat turun ke bawah. Nah, untuk jurai luar itu bagian yang menjorok keluar seperti ini. Oke, mungkin setelah itu kalian juga menggambarkan detail-detailnya ya, seperti penempatan kuda-kudanya. Seperti ini kan ada KD1, KD2, KD3. Nah, apa sih Pak bedanya antara KD1, 2, 3? Kan sama-sama kuda-kuda. Nah, tapi dalam perencanaannya ketiga kuda-kuda itu memiliki bentang yang berbeda, sehingga perlu digambarkan bagaimana kuda-kuda 1, kuda-kuda 2, kuda-kuda 3 bentangnya seperti apa, detailnya pun karena bentangnya berbeda, detailnya pun akan berbeda tentunya. Nah, sehingga nanti setelah kalian menggambar denah ini, dilanjutkan dengan menggambar 3 kuda-kuda tersebut. Makanya harus diperhatikan ya bentuk atapnya seperti apa. Oke, selanjutnya kalian gambarkan gambar detailnya seperti kaso juga reng. Kaso tadi yang ukurannya berapa? 5/7. Betul. Kemudian untuk reng itu 2/3 ataupun 3/2. Jadi urutannya itu kalau dari atas itu genteng ataupun penutup atap, selanjutnya itu ada reng, nah selanjutnya itu ada kaso. Nah, dari kaso itu baru ke kuda-kuda ataupun rangka kuda-kudanya. Nah, ini ada beberapa kelengkapan dari denah rencana atap. Kalian bisa catat, kalian bisa pahami. Dan yang paling utama yaitu kalian juga harus memperlihatkan nama gambar serta juga skala yang digunakan berapa, biasanya kan ditempatkan di bawah ya, di bawah gambar. Kemudian di sini juga kalian harus menunjukkan layout atau batas lahan dari denah kalian, sehingga kalian dapat mengetahui nih lahan ataupun bagian yang bersinggungan dengan tetangga tersebut.
kan bahaya ya, tetangga kan segitu. Oke, selanjutnya yaitu setelah kalian menggambar denah, masuk kepada menggambar kuda-kuda. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, telah ditandai kan kuda-kudanya, ada kuda-kuda 1, 2, 3. Nah, Bapak ambil contoh, ini merupakan kuda-kuda 1 dengan bentang ini, yang tentunya bentang ini berbeda dengan kuda-kuda 2 ya. Nah, seperti ini digambarkan tampaknya sama ya, prinsipnya seperti kalian menggambar denah ataupun potongan. Bagian yang terlihat ataupun bagian yang paling depan kalian gambarkan dengan garis yang tebal. Namun bagian yang terhalang dari bagian tersebut kalian gambarkan dengan garis putus-putus juga garis yang tipis. Oke, namun diperlihatkan juga ya bentuknya sehingga kalian mengetahui secara detailnya bagaimana. Dan juga di sini ada notasi ataupun keterangan dari balok yang digunakan, jenis penutup atap yang digunakan, kalian juga tampilkan di sini. Oke, setelah itu kalian juga harus menandai nih bagian mana saja yang akan kalian detailkan ataupun akan kalian munculkan lebih detail lagi. Biasanya itu umumnya itu bagian A, bagian B nih, bagian pojok, bagian F ataupun bagian tengah ini. Kalian tandai dengan bulat ini, garisnya strip, titik ya, seperti biasa untuk gambar yang akan didetailkan. Kemudian kalian gambar tersebut setelah ditandai, gambar detailnya. Ini ada detail A juga detail B. Nah, setelah itu kalian juga tandai nih, lengkap kan detailnya terlihat kan, seperti ada ukuran dari balok kayu yang digunakan nih, ada potongan kayunya ada 8, 12 sehingga terlihat sangat jelas. Oke. Di sini masih pada konsentrasi ya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan kelengkapan gambar kuda-kuda. Setelah tadi kelengkapan dari denah, nah ini kelengkapan untuk gambar kuda-kuda. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Tentunya tetap ya, di bawahnya ada gambar, nama gambarnya, kemudian skala yang digunakan biasanya tadi skala 1:20 ataupun skala 1:20. Serta yang paling penting yaitu notasi dari jenis balok yang digunakan, kalian harus tandai dan munculkan ya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke dalam bagian kemiringan dari atap. Tentunya ya, dalam perencanaan sebuah atap ini kalian harus merencanakan kemiringannya dengan baik sehingga air hujan itu cepat turun. Namun di sini ada perbedaan nih antara atap. Kita ambil contoh nih, atap sirap dengan atap genteng ini nih. Nah, untuk atap sirap itu memiliki kemiringan yang cukup curam nih, 40 derajat. Sedangkan untuk yang kedua, yang genting itu hanya 30 sampai 35 derajat. Nah, kenapa sih dibedakan? Oke, tahan dulu jawabannya. Kita akan jadikan itu sebagai bahan diskusi. Berhubung di sini ada 4 baris, Bapak akan buat dalam 2 kelompok besar saja ya. Kelompok 1 dan baris 1 dan 2 merupakan kelompok 1, baris 3 dan 4 merupakan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 ini bertugas kalian mencari informasi mengenai kemiringan dari atap sirap ini, kenapa sih sampai 40 derajat, tidak lebih landai ataupun tidak lebih curam lagi. Oke, untuk kelompok 2 kalian cari informasi nih mengenai genteng ini, kenapa kemiringan maksimalnya yaitu 35 derajat, kenapa nggak bisa lebih curam lagi ataupun lebih landai lagi. Nah, kalian cari, kalian diskusikan, nanti hasilnya perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti kita akan saling menanggapi hasil diskusi tersebut dan akan disimpulkan. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti akan Bapak kasih tahu apabila waktunya habis. Oke. Nah, oke. Terima kasih ya kepada masing-masing perwakilan kelompok dan juga semua anggota kelompoknya yang telah terlibat dalam diskusi kali ini. Mungkin di sini Bapak akan menyimpulkan beberapa hal yang terjadi pada diskusi kali ini. Pertama, itu untuk kelompok 1 mengenai atap sirap, kenapa sih menggunakan ataupun
dianjurkan memiliki kemiringan 40 derajat. Tidak bisa ataupun tidak memungkinkan untuk lebih landai. Karena atap sirap ini pada dasarnya merupakan bahan alami, sehingga apabila terlalu lama ataupun ada air yang terlalu lama mengendap di dalamnya akan menyebabkan bahan tersebut lapuk dan juga ketahanannya mungkin tidak akan lebih lama, sehingga dibuat lebih curam. Apabila kemiringannya lebih curam, air akan cepat turun. Oke. Yang kedua yaitu kelompok kedua mengenai genteng, tidak bisa dibuat lebih atau tidak memungkinkan dibuat lebih curam lagi kemiringannya, karena pada dasarnya sistem dari pemasangan genteng ini saling berkait, sehingga masih tidak terlalu paten, sehingga apabila terlalu miring memungkinkan ataupun berpotensi kepingan dari genteng tersebut akan jatuhkan bahaya ya apabila menimpa penghuninya. Nah, baik, secara keseluruhan Bapak anggap ini diskusi selesai dan berjalan cukup baik. Oke, terima kasih. Di sini Bapak akan mengulas kembali ataupun merangkum hasil pembelajaran kita ke belakang. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian dari atap secara umum, kemudian syarat-syarat dari perencanaan atap, selanjutnya juga ada bentuk atap dan juga jenis bentuk atap, serta yang paling utama yaitu prosedur penggambaran dari rangka atap. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam prosedur penggambaran ini yaitu kalian harus memahami nih bentuk dari denahnya, kemudian bentuk penutup atapnya, serta kalian harus memperhatikan kelengkapan gambar, sehingga apa yang kalian gambar informasinya dapat tersampaikan secara baik kepada klien ataupun atasan. Nah, menyambung hasil diskusi tadi, Bapak harap diskusi tersebut dapat menjadi pancingan buat kalian, sehingga kalian dalam merencanakan sebuah gambar tidak hanya mengerti tentang garis tebal ataupun garis tipis. Itu hal yang penting, betul. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu kalian mengetahui dasarnya. Sehingga apabila ada atasan ataupun klien yang bertanya mengenai kok ini kemiringannya 40 derajat, apakah tidak bisa 50 derajat saja? Nah, kalian sudah bisa menjelaskan hal tersebut secara logis dan masuk akal. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak ada evaluasi nih, mungkin sedikit ya. Ini ada teka-teki silang, linknya di sini. Untuk pertanyaannya sebenarnya sudah Bapak upload juga di Google Classroom beserta dengan soal lainnya. Nah, untuk minggu depan juga Bapak harapkan kalian sudah mampu menunjukkan gambar dari struktur rangka atap, mulai dari denahnya, kuda-kudanya juga detailnya. Mulai minggu depan ya ditunjukkan kepada Bapak sebagai bahan penilaian keterampilan kalian. Nah, Bapak harap kalian mengerjakan tugasnya dengan baik, karena itu merupakan bagian dari penilaian sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir kalian. Oke. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan juga kalian pelajari semua di sini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Semoga kalian tetap diberikan semangat untuk belajar meskipun kondisinya pandemi dan serba keterbatasan seperti ini. Oke. Mungkin untuk minggu depan, pertemuan depan, kita akan membahas fokusnya kepada struktur rangka atap dengan material baja ringan, dan juga tentunya dengan penggambarannya bagaimana ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.